Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Apa kabar hari ini? Saya harap kabar Ananda baik-baik saja di rumah. Begitu juga dengan Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Ketemu lagi dengan Pak Aris untuk mata pelajaran matematika. Kali ini Pak Aris akan menjelaskan materi tentang pembagian pecahan bagian pertama. Sekadar mengingatkan Ananda untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, tetaplah semangat dalam beribadah, belajar yang rajin, dan membantu orang tua. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui mengamati video penjelasan tentang pembagian pecahan biasa dan campuran, peserta didik dapat menghitung pembagian pecahan biasa dan campuran dengan benar. Nah, materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah pembagian pecahan biasa dan campuran. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Untuk membagi pecahan, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini ada cara untuk membagi pecahan biasa. Nih, langkah pertama, itu tidak perlu disamakan penyebutnya. Langkah kedua, tanda pembagian, nah seperti ini, diubah menjadi perkalian. Nah, seperti ini. Terus langkah yang ketiga, pada bilangan pecahan kedua atau pembagi, itu dibalik angkanya. Angka pada pembilang ditempatkan pada penyebut. Dan angka pada penyebut ditempatkan pada pembilang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soalnya. Ya, materi yang pertama dulu ini. Pembagian dua pecahan biasa. Di sini ada soal 5/8 dibagi 3/5. Sama dengan titik-titik. Nah, sebelum kita selesaikan, di sini kita namai dulu nih ya, kedua bilangan pecahan ini. Bilangan pecahan yang pertama, itu dinamakan bilangan yang dibagi. Kemudian, bilangan pecahan yang kedua ini dinamakan pembagi. Yuk, kita selesaikan dengan langkah-langkah tadi. Nah, bilangan pecahan yang pertama ini ditulis tetap. Kemudian, nih tanda pembaginya diubah menjadi perkalian. Kemudian, bilangan kedua pada pecahan ini atau bilangan pembagi itu dibalik letak angkanya. Kalau di sini 3/5, kalau dibalik itu jadi 5/3. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah diubah ke bentuk perkalian ini, bisa kita selesaikan. Nah, seperti mengalihkan biasa itu. 5 dikali 5. Pembilang dikalikan pembilang. Berapa? 5 kali 5, 25. Per penyebut dikalikan penyebut. 8 dikali 3. Sama dengan 24. Nah, ini hasilnya. Nah, karena di sini pembilang itu lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, masih ingat ya caranya mengubah menjadi pecahan campuran. Nah, pembilang ini dibagi penyebut. 25 dibagi 24. Ada berapa? 1. Sisa tidak? Sisa. Nah, sisanya itu 1. Per penyebutnya di sini 24. Nah, mudah kan dalam membagi pecahan? Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Di sini. Nah, di sini ada bilangan asli, yaitu 4, atau bukan pecahan. Ya, bilangan utuh 4. Dibagi 3/4, sama dengan titik-titik. Nah, kita selesaikan ya. Nah, jangan langsung diubah ke perkalian dulu. Tapi ingat, di sini ada bilangan asli. Kita ubah ke pecahan biasa. Ya, harusnya Ananda masih ingat ya, mengubah bilangan asli ke pecahan biasa. Kalau ada 4 di sini, bilangan utuh di sini, kita ubah menjadi 4/1. Ingat ya,
4/1 ini artinya 4 dibagi 1. Hasilnya berapa? Ya 4. Ingat, bilangan asli kalau diubah menjadi pecahan biasa, pasti penyebutnya 1. Jika sudah, kemudian ditulis dibagi 3/4. Nah, sama dengan, nah kalau sudah diubah bilangan asli ke pecahan biasa, ya kita ubah ke bentuk perkalian. Caranya di sini 4/1 ditulis tetap, kemudian tanda dibagi ini diubah menjadi perkalian. Kemudian bilangan pecahan yang kedua ini dibalik letak angkanya 3/4, kalau dibalik jadi 4/3. Nah, jika sudah diubah ke bentuk perkalian, maka bisa kita selesaikan. 4 dikali 4 berapa? 16. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, bisa kita ubah ke pecahan campuran. Caranya, nih 16 dibagi 3, ada berapa? 5. Kan ada sisanya. Sisanya berapa? 1 per penyebutnya 3. Nah, seperti itu. Sudah paham kan? Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini materi yang ketiga, pembagian bilangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Di sini ada soal 41/2 dibagi 3/5 sama dengan titik-titik. Nah, jika ada pecahan campuran, nih harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya masih ingat nggak? Nah, caranya begini ya. 4 dikali 2. Ada berapa? 8. Kemudian 8 ditambah 1. Nah, ada berapa? 9/2. Nah, 2 diambilkan dari penyebutnya ini. Nah, kemudian dibagi 3/5. Nah, jika sudah, kita ubah ke bentuk perkalian. Bilangan pecahan yang pertama ini ditulis tetap. Kemudian, tanda dibagi ini diubah menjadi perkalian. Kemudian, bilangan pecahan yang kedua ini, angkanya dibalik 3/5 menjadi 5/3. Nah, jika sudah dalam bentuk perkalian, kita selesaikan. 9 dikali 5 sama dengan 45. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena di sini pembilang itu lebih besar daripada penyebut, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya, 45 dibagi 6 ada berapa? 7. Sisanya berapa? 3. Per penyebutnya 6. Nah, masih bisa disederhanakan lagi toh? Nah, jika bisa, nah kita sederhanakan ya. Lagi. Nah, ini 3-nya bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa? 3. Nah, di sini penyebutnya juga bisa disederhanakan ya. Kalau di sini dibagi 3, maka di sini juga dibagi 3. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, karena di sini bilangannya utuhnya 7. Nah, 3 dibagi 3 berapa? 1. Kemudian per 6 dibagi 3, 2. Nah, sehingga hasil yang paling sederhana itu adalah 7 1/2. Nah, sudah paham kan? Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke latihan. Nah, seperti biasa ya, latihannya dikerjakan di buku tulis matematika. Nanti difoto dan dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Aris. Kerjakan soal-soal berikut dengan langkah pengerjaannya. Nomor 1. 9/10 dibagi 2/5 sama dengan titik-titik. Nomor 2. 5 dibagi 4/7 sama dengan titik-titik. 3. 6 2/5 dibagi 2/3 sama dengan titik-titik. Nomor 4. 5/6 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Nomor 5.
2. 1/10 dibagi 5/8 sama dengan titik-titik. Audio Jungle. Terima kasih. Nah, itu saja yang bisa Pak Aris berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian materi pada pagi hari ini. Dan ingat, mulai pekan depan untuk melanyahkan perkalian Ananda, Pak Aris akan mengadakan latihan perkalian dasar jarak jauh. Tetap jaga kesehatan ya. Dan ingat, hari ini adalah hari Jumat. Nanti Ananda yang putra untuk salat Jumat di masjid. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.